Tahu Cristiano Ronaldo, tahu? Ini contoh ya, Cristiano Ronaldo contoh ya. Ternyata ceritanya luar biasa. Jadi gini. Maka bagian saya teman-teman sekalian sebagai wakil daripada Wakif itu bukan memberikan nasihat, tapi justru saya di sini ada untuk memberikan sharing atas masalah yang bakal teman-teman hadapi. Saya gitu kan ya, teman-teman yuk ngaji yang hadir di sini. Itu kenapa sih kita merasa penting banget adanya Ma'had Syaraful Haramain? Karena kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi ke depan. Yang terjadi ke depan berupa kebangkitan Islam itu sudah pasti. Tapi yang kita nggak tahu teman-teman sekalian adalah dunia seperti apa yang nanti antum hadapi. Itu kita nggak tahu. Karena kenapa? Dunia tuh makin lama makin aneh. Dunia tuh makin lama makin membingungkan. Coba antum bayangin ya. Zaman dulu ketika kafir Quraisy itu berusaha membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking bingungnya mereka membujuk Rasulullah, tawarin duit nggak mau, tawarin wanita nggak mau, tawarin kedudukan nggak mau, sampai mereka bilang, ya udahlah kalau semua nggak mau, gimana wahai Muhammad kalau seandainya kita tuker-tukeran aja, setahun kami nyembah Allah Tuhan kamu, tapi tahun depan kamu nyembah Tuhan kami, fair kan? Kita saling mengakui aja. Kamu ngakui Tuhan saya dan saya ngakui Tuhan kamu. Maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun seperti yang teman-teman sudah hafal. Artinya adalah apa? Separah-parahnya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy zaman dulu, mereka nggak sampai hati mau mengatakan semua agama sama. Betul nggak? Sekarang orang-orang pada bilang semua agama sama aja. Udahlah, nggak usah terlalu radikal, nggak usah terlalu fanatik. Semua agama sama kok. Coba ketika pembangunan Ka'bah itu mau direnovasi, jadi Ka'bah itu pas mau direnovasi, itu mereka bilang bersepakat semua tokoh-tokoh kafir Quraisy, kita bakal renovasi Ka'bah, tapi jangan pakai duit yang haram dari riba. Coba bayangin, jangan pakai duit yang haram dari riba, jangan pakai duit yang haram dari zina. Semua harta yang baik-baik yang harus kita sampaikan dalam Ka'bah. Itu zaman dulu, tapi dunia zaman sekarang, Masya Allah, jangankan duit yang halal, duit yang haram aja diperbutin. Orang nggak malu makan duit haram, bangga malah makan duit haram, banyak-banyakan makan duit haram. Kita nggak tahu dunia seperti apa yang bakal kita wariskan untuk antum ke depan. Yang kita tahu adalah bahwa kita harus memberikan persiapan yang terbaik bagi antum. Maka pelajaran apa yang kita bisa dapat daripada Nabi Yakub ketika sebelum meninggal dia kumpulkan anak-anaknya, dia nggak nanya berapa harta yang tersisa. Dia nggak nanya kalian tuh kerja apa. Dia nggak nanya kalian sudah pergi ke luar negeri kemana aja. Dia nggak nanya mobil anda yang kendarai itu mobil apa pada anak-anaknya. Dia nggak nanya. Yang dia nanya adalah ma ta'buduna min ba'di, siapa yang bakal kalian sembah setelah saya. Kenapa? Karena saya nggak tahu dunia seperti apa yang nanti ke depan yang bakal anda jalani, yang mungkin belum muncul di zaman saya. 2020 antum tahu apa yang sekarang muncul namanya Ustadz. Nulis di dalam Instagram Ustadz namanya, paham nggak? Kalau saya kan nggak, Felix Xiao doang. Kalau ditanya Felix Xiao itu apa? Motivator, paham teman sekalian. Maka kalau saya di sini saya nggak dapat gelar Gus, nah, jadinya Felix Xiao gitu kan ya. Saya nggak pernah nyebut diri saya Ustadz. Tapi ada orang yang nyebut dirinya sendiri di Instagram Ustadz. Saya nggak perlu nyebutin namanya. Tapi apa fatwanya antum tahu? Fatwanya adalah tidak perlu bagi wanita pakai kerudung. Dan lebih daripada yang lain, gak cuma ngomong, dia hadirkan istrinya di sampingnya, istrinya ngomong kerudung tidak wajib, buktinya adalah saya, karena kerudung itu cuma nutupin dada, gak perlu nutupin yang selain dada. Paham antum? Itu dunia zaman sekarang. Saya gak tahu dunia seperti apa yang saya bakal wariskan pada anda nanti. Maka wajar ketika kita memberikan investasi yang terbaik. Maka yang paling logis bagi saya, yang paling masuk akal bagi saya dan orang-orang yang sudah punya anak ini, yang paling masuk akal bagi kita adalah menyiapkan yang terbaik bagi generasi ke depan yang mungkin masalah-masalahnya nggak ada pada zaman sekarang. Berarti fasilitasnya harus terbaik, guru-gurunya harus terbaik, kurikulumnya harus terbaik, adabnya harus yang terbaik. Meskipun mungkin merasa ini kayaknya lebih berat daripada ma'had yang lain, betul, karena nanti juga antum akan mengalami sesuatu yang lebih berat, bukan yang kayak kita. Makanya saya ingat banget tahun 2017 saya datang pada Ustadz Hafiz, selalu saya bilang, Ustadz saya kayaknya mau memutuskan pergi ke Turki deh. Ngapain? Saya mau belajar agama lagi, saya mau belajar Islam lagi, saya mau belajar bahasa Arab, saya mau belajar ke pesantren, saya mau belajar balaghah, saya mau belajar Quran dan segala macam. Terus Ustadz Hafiz bilang, kalau gitu posmu yang di sini terus gimana? Saya bilang saya nggak tahu, tapi saya merasa saya itu lemah.
Kalau andaikan Islam tuh kayak sebuah bangunan, saya bilang pada Ustadz Hafiz, saya merasa tuh saya pintu yang paling lemah. Saya nggak mau musuh masuk melalui saya. Maka Ustadz Hafiz bilang, kamu tetap di Indonesia aja. Padahal saya sudah nyiapin seluruhnya. Saya udah hitung-hitung biaya. Saya udah hitung-hitung biaya setahun 2 tahun di Turki kayaknya habislah sekitar 300-400 juta pergi sekeluarga ke sana. Lalu kemudian Ustadz Hafiz bilang, nggak usah. Kenapa nggak usah Ustadz? Di sini aja jagain posnya kamu. Lalu gimana dengan saya Ustadz yang saya tuh lemah, saya kan nggak pernah pesantren, saya kan secara sakofa nggak sebagus orang pesantren. Ustadz Hafiz bilang, biar kami yang backup, biar kami yang backup di pesantren. Saya jadi tenang, saya ikut dengan nasihat beliau. Akhirnya seluruh apapun yang saya punya, saya coba untuk manfaatkan sesuai dengan arahan beliau. Ini pertanyaannya. Pertanyaan kita selalu adalah, tantangan ke depan itu pasti akan memerlukan kita untuk melakukan amal-amal yang paling bagus, amal-amal yang paling maksimal. Pertanyaan saya sederhana, nyusun sendal di masjid itu dapat pahala atau enggak? Dapat. Oke, kalau gitu nyiram tanaman dapat pahala atau enggak? Pertanyaannya, apakah itu adalah amal paling maksimal yang bisa antum persembahkan kepada Allah? Enggak. Allah menciptakan kita semua, antum semua itu pasti ada sesuatu yang Allah pengen rencanakan dari antum. Saya baca tuh sirah, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan Abu Thalib pamannya itu ketika meninggal nggak mengucap 2 kalimat syahadat. Rasul sedih banget. Kalau mungkin saya ya, kalau saya berandai-andai, kalau saya andaikan nanti bapak saya misalnya meninggal dalam keadaan nggak bersyahadat, nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan beliau bersyahadat. Tapi saya mikir bagaimana perasaan Rasulullah. Saya mungkin mikir begini, ya Allah, saya tuh udah dakwah banyak kali. Saya tuh udah banyak masukin orang Islam banyak banget, nggak terhitung pengorbanan saya. Tapi ini kok paman saya sendiri nggak masuk Islam. Paham nggak sih maksudnya? Tapi apa yang bisa kita lihat daripada kisah itu? Kisah itu memberikan sebuah hal pada kita, bahwa ternyata Allah katakan wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu tentang siapa yang dapat hidayah. Artinya adalah apa? Dibandingkan Abu Thalib, antum dapat hidayah. Artinya Allah punya rencana pada setiap kita. Allah nggak pernah bekerja sia-sia. Allah nggak pernah bekerja kebetulan. Artinya antum dapat hidayah. Di atas hidayah antum dapat orang tua yang baik. Di atas orang tua yang baik yang paham tentang visi kebangkitan Islam. Di atas itu semua antum masuk di tempat yang terbaik, di orang-orang yang terbaik untuk menjadi orang-orang yang disiapkan. Itu nggak mungkin. Allah itu cuma kebetulan. Paham maksudnya? Antum ketemu dengan orang-orang yang terbaik, disiapkan tempat terbaik, bersama dengan orang-orang terbaik. Setidaknya bagi saya antum sudah bersama dengan orang-orang terbaik. Yang dulu kita cuma ngiler pengen seperti itu. Banyak orang ngiler pengen seperti antum. Gak mungkin Allah itu kebetulan. Karena Allah gak mungkin kebetulan, antum pasti punya satu amal terbaik yang bisa diberikan pada Islam. Saya sering guyonan, ditanya, Ustadz kalau misalnya naik mobil lalu kemudian paling ngebut berapa? Saya bilang itu ngebut saya paling ngebut ya 180 190 lah. Kok ngebut banget? Ustadz kok ngebut? Saya bilang biar nggak kufur nikmat. Maksudnya nggak kufur nikmat kayak apa? Itu Pajero itu kan 0 sampai 220 km per jam. Itu loh speedometernya, paham? Jadi speedometernya tuh 0 sampai 220 km per jam. Kalau saya 180 km per jam, berarti saya masih mengkufuri nikmat 40 km per jam. Paham teman-teman sekalian? Enggak, itu contoh, jangan diikuti ya, itu contoh. Contoh kayak gini ya maksud saya. Kalau antum punya potensi 10, antum manfaatin cuma 2, antum akan dipertanggungjawabkan 8 di hadapan Allah nanti. Allah kan nanya, 8 yang saya kasih kamu kemanain? Kok cuma dipakai 2? Saya ngasih kamu kemampuan ngomong loh. Saya kasih kamu kemampuan nulis loh. Saya ngasih kamu kemampuan untuk ini dan itu loh. Kenapa kamu cuma nyusun sendal di masjid? Paham gak sih? Artinya saya cuma mau ngasih tahu antum, beban hidup antum berat. Kenapa? Antum tahu nggak sih berapa orang yang pengen untuk duduk di depan sini? Berapa orang yang mimpi untuk diajarin ustadz-ustadz yang ada di Ma'had Syariful Haramain? Ini ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sudah masuk sini, ketemu dengan Ustadz Hafiz, ketemu dengan Ustadz Ade. Yuk ngaji perlu disebut nggak ya? Ketemu dengan yuk ngaji misalnya. Apa sih yang antum dapat dari situ? Apa sih kemudian persembahan bagi dakwah yang terbaik? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Islam itu ditolong oleh 4 jenis orang. 1, pedangnya para mujahid. Yang kedua adalah dermawannya para orang-orang kaya. Yang ketiga adalah tintanya para ulama. Yang keempat adalah doanya orang-orang miskin. Maka suatu hari ketika saya ngajak orang,
Yuk kita dakwah yuk. Dia bilang, oh sorry Ustaz, saya doa aja yuk. Saya doa aja Ustaz, boleh nggak? Saya bilang, kalau antum doa aja haram. Kenapa? Karena dia orang kaya. Paham? Kalau antum orang kaya, kerja dengan uang Anda. Kalau Anda ulama, kerja dengan tinta Anda. Kalau Anda adalah misalnya contoh seorang mujahid, kerja dengan pedang Anda. Kalau Anda seorang miskin, ya udah jangan macam-macam, doa aja yang banyak. Paham teman sekalian? Tapi kan Anda bukan semua itu. Anda sudah dikatakan Anda dicetak untuk menjadi para ulama, menempati posisi para ulama. Karena kita yakin sekarang itulah potensi yang paling besar yang bisa Anda persembahkan. Yang paling besar yang bisa Anda siapkan adalah sekarang menjadi orang yang belajar sungguh-sungguh untuk menempati posisi memberikan amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi. Saya suatu waktu ketika di mobil pernah ditanya sama teman saya Hawariun, lagi telat datang ke sini macet. Dia nanya, Ustadz, kok saya nggak pernah ngelihat Ustadz ngasih kepada orang-orang yang minta-minta di jalan? Saya bilang, hidup saya itu punya visi. Saya ngasih orang yang minta-minta di jalan, bukan nggak pernah, cuma dia nggak pernah lihat aja. Tapi kalaupun saya kasih 1.000, 2.000, 5.000, pertanyaan saya dapat pahala atau enggak? Pahala. Tapi saya mikir dong, apakah itu adalah pahala maksimal yang bisa saya dapatkan dengan uang saya 5.000? Enggak. Tapi ada pahala yang lebih besar yang bisa saya dapatkan dengan uang saya. Apa? Untuk dakwah Islam, menyadarkan orang, mendidik orang-orang yang ada di Ma'had Syaraful Haramain. Maka ketika itu kemudian saya bilang, saya sudah menentukan hidup saya. Kalau saya punya uang, pasti cuma 2. Kalau enggak ke Yuk Ngaji, ke Ma'had Syaraful Haramain. Kenapa? Karena ini adalah amal terbaik yang saya pikir bisa saya persembahkan kepada Islam. Hidup kita cuma tentang itu, mempersembahkan yang terbaik bagi Islam. Pikiran antum semua sekarang adalah gimana caranya antum memaksimalkan hidup antum. Amal apa yang paling maksimal yang bisa antum persembahkan? Masya Allah, tadi sudah ada yang hafal arba'in gitu ya, sudah ada yang hafal kitab-kitab, hafal kemudian Quran berapa banyak. Saya tuh berharap gini, maksimalnya apa? Anak saya pernah nanya, apa sih amal maksimal yang bisa saya persembahkan? Nggak lain dan nggak bukan bahwa orang tuamu itu menuju pada surganya Allah. Itu yang paling kita pengen. Kita nggak ngarep apapun kok. Kalau seandainya antum pikir orang tua antum bangga kalau antum punya mobil mewah, enggak. Kenapa? Kita semua yakin, dan semua orang tua Anda saya yakin sama kayak saya. Semua yang dikasih pada orang-orang kafir itu enggak istimewa. Orang kafir punya mobil mewah. Kalau antum cuma punya mobil mewah, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir punya rumah luas. Kalau antum cuma dikasih itu, apa bedanya dengan mereka? Kalau dikasih juga sama mereka berarti nggak istimewa, nggak spesial. Tapi antum harus ngasih sesuatu yang spesial, yaitu apa? Amal jariah. Dan Masya Allah, bagi wakif ini ada di rumah, saya pengen cerita tentang amal jariah yang terakhir dari sisi manusia supaya kita lebih paham lagi. Tahu Cristiano Ronaldo? Tahu? Ini contoh ya, Cristiano Ronaldo contoh ya. Ternyata ceritanya luar biasa. Jadi gini, dia punya teman namanya Albert. Temennya ini disuruh sama pelatihnya di satu tim, kalau kalian main pada pertandingan ini, kalian siapa yang cetak gol terbanyak itu nanti akan dipromosikan ke Sporting Lisbon, ke satu klub yang sangat terkenal di Portugal. Mereka main semangat karena suruh saling bersaing nih, dan mereka berdua mencetak 3 gol. Cristiano dan Albert nih mencetak 3 gol. 2 dicetak Cristiano, 1 dicetak sama Albert. Tapi menariknya adalah ketika dua-duanya sudah nyetak 1 gol, maka di menit-menit terakhir ketika bola itu sudah di tangannya Albert, kemudian kiper itu sudah terperdaya, itu bola ditendang dikit masuk ke gawang, tapi dioper ke Cristiano Ronaldo. Setelah dioper ke Cristiano Ronaldo, dia yang ngegolin. Dari situ dia masuk tim Lisbon, lalu Sporting Lisbon, kemudian dia masuk ke Manchester United sampai terkenal kayak sekarang. Lalu yang wawancara nanya pada Pak Albert tadi, benar Pak kayak gitu? Dia bilang benar. Terus dia nanya lagi wartawannya, Pak Albert, saya ngeliat kamu sekarang kan gak ada kerjaan, terus kamu kok punya rumah yang lumayan bagus dan kamu punya mobil yang lumayan bagus. Tebak apa kata dia? Dikirim sama Cristiano Ronaldo. Paham? Dan dia sampai sekarang kalau mau terbang ke setiap pertandingan bisa dibayarin sama Cristiano Ronaldo. Paham teman-teman sekalian? Artinya adalah apa? Ini namanya amal jariah. Amal jariah di dunia. Yang pengen saya sampaikan pada antum adalah, coba bayangin kalau manusia aja prosesnya bisa gitu, kira-kira Allah bakal ngelupain gak setiap amal yang manusia lakukan? Gak mungkin. Setiap rupiah yang wakifin keluarkan akan dilupakan oleh Allah? Enggak. Semua tercatat dengan rapi, diubah menjadi hafalan,
diubah menjadi sebuah tingkah laku adab, diubah menjadi ilmu, diubah menjadi apapun, wakifin tetap dapat. Kalau Cristiano Ronaldo aja yang nempel sama dia, beramal jariah nempel pada dia kayak Pak Albert tadi, dapat rumah, dapat mobil segala macam. Allah kira-kira ngasih apa sama kita? Itu yang kita nantikan. Maka kalau punya orang yang dekat kayak Cristiano Ronaldo tadi sama Pak Albert bilang, saya pengen nonton di Old Trafford, boleh. Saya pengen pergi untuk ke sini, bisa. Saya punya rumah, bisa. Utang dilunasin. Enak kan kalau punya orang dekat. Tapi yang orang tua minta enggak itu semua. Orang tua enggak minta mobil, enggak minta rumah, enggak minta apapun. Tapi apa yang orang tua minta? Yang saya bayangin adalah ketika nanti di hari kiamat, ketika mungkin kita sebagai orang tua yang kurang amal, yang enggak sempat seperti Anda untuk duduk di pesantren lalu kemudian bisa melakukan apapun untuk agamanya Allah, kita enggak sempat. Yang saya bayangin adalah nanti anak saya tuh ada yang ketika di yaumil kiamat, ketika saya duduk di ujung, di pojok, sementara Rasulullah ada di tengah-tengah dikelilingi oleh manusia, dan saya nggak dapat akses pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak saya bilang, Abi sini, saya kenalin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi sini, Abi punya akses kok. Saya sudah ngafalin Quran, saya sudah ngafalin berapa banyak hadis daripada Rasulullah. Biar saya yang bawa Abi ke depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak banyak yang kita minta, gak banyak yang kita harapkan, tapi tentunya yang kita lakukan semuanya di ma'had ini, semuanya kita coba ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan amal-amal kita, senantiasa melancarkan setiap usaha-usaha kita untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Bagi orang tua yang ada di rumah, mudah-mudahan doa-doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan kepada Allah menjadi ganti daripada kelelahan dan keletihan yang teman-teman semua rasakan ketika melakukan kebaikan-kebaikan di Ma'had Syariful Haramain. Dan saya mendoakan semoga Ustadz Hafiz Abdurrahman dan juga seluruh asatidz yang berada di Ma'had Syariful Haramain Allah tunjuki, Allah berkahi, Allah bimbing, Allah mudahkan kehidupannya, Allah jaga keluarganya agar bisa menunaikan amanah untuk menjaga anak-anak kami, menjaga kemudian apa yang kami amanahkan berupa wakaf-wakaf yang telah menjadi sebuah hal yang sangat indah yang kami saksikan pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.